Pemirsa, petualangan kita kali ini hadir di Desa Pau 1, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara atau Musirawas Utara. Di sini ado adat saling tolong-menolong dalam mensukseskan acara persedekahan, baik pernikahan, hitanan, syukuran, dan lain-lain. Adat ini masih tetap lestari sejak zaman kepuyangan terdahulu. Biasanya warga kampung akan datang berbondong-bondong ke rumah yang punya hajat dengan membawa semacam bakul atau baki yang berisi bahan makanan, terutamanya beras. Maka adat ini dinamakan adat ngantar beras. Kegiatan ini berlangsung pada hari sebelum puncak acara. Kaum ibu-ibulah yang mendominasi kegiatan ini. Desa Pau termasuk desa tua dan besar dengan populasi penduduk terbilang padat. Bahkan desa ini sudah dimekarkan menjadi 5 desa, yaitu Desa Pau dan Desa Pau 1. Ada juga Desa Pemekaran X Kompleks Perkebunan Sawit, yaitu Ketapat Air Bening, Desa Air Bening, dan Desa Mekarsari. Desa Pau dan Desa Pau 1 tidaklah berjarak, cuma ditandai dengan gerbang batas desa bae. Sedang ke 3 desa eks perkebunan sawit lainnya berjarak jauh nian, yaitu 22 km dari desa utama ini dengan lama waktu tempuh lebih dari 1 jam. Desa Pau terbilang terisolir karena lokasinya yang sulit dijangkau. Desa ini ialah desa penghujung di Kabupaten Musirawas Utara. Jaraknya 74 km dari Kota Rupit, pusat pemerintahan Kabupaten Musirawas Utara. Akses jalannya pun tidaklah mulus. Jalan aspal cuma dapat dilintasi sampai ke desa Belani Bae. Seterusnya, sekitar 25 km masih berupa jalan tanah merah milik perkebunan sawit. Kondisi ini membuat lama waktu perjalanan kita mencapai 3 jam dari Kota Rupit, ibu kota Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Nah, sedangkan akses jalan nak menuju Kota Palembang pacak melalui Kabupaten Muba yang bermuara di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman. Akses jalan ini memang memangkas jarak, namun kondisi jalannya masih sangat parah, dengan sebagian jalan batu koral, lubang dalam, dan tanah merah dengan jarak tempuh 72 km. Waktu tempuhnya mencapai 3 jam lebih. Dari Mangunjaya nak ke Kota Palembang sejauh 163 km atau 5 jam perjalanan. Jadi total lama waktu perjalanan menuju Kota Palembang sekitar 8 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, petualangan Bujang Musik Palembang Sumatera Selatan. Kali ini kita masih ada di Desa Pau, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Berkidaya.
Nah, hari kolor kita ngumpul bersama besti-besti ibu-ibu. Kebetulan pecahnya setelah aku tanya-tanya tadi, di sini adat istiadatnya hampir sama dengan di Rawas Ulu juga sama. Nah, yang begawe itu Batino Galo, akor nak. Nah, ujinya akor. Uji wong di Lesung Batu tuh aman di dusun kami ini katanya Batino Galo yang begawe aman lanang kari makan katanya. Sama besiko yo. Nah, sebelum kita nyingok proses masak-masak yang kambing, yang ayam dan lain sebagainya, kita nak bergesah dulu, ngobrol dulu sama ibu panggungnya. Mana ibu panggungnya? Ajo kita ke sana. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mana? Suka bu? Suka. Yo, siko. Jadi pemirsa, hari ini ada 2 panggung. Nah, panggung 1, panggung 2. Kalau ibu namanya siapa? Aminah. Ibu Aminah. Ibu Artuti. Artuti. Tugasnya beda dah bu antara panggung ibu Aminah sama ibu Artuti. Ya, sama. Sama. Berarti apa namanya? Berduet, tidak? Sama-sama. Oke. Ibu, masakan untuk hari H besok tuh apa masakan utamanya? Menu utamanya? Kari kambing yuk. Udah itu apa lagi? Rendang, ayam rendang. Pepesan. Pepes ikan. Sama rujak mie. Itu yang ngawetnya kemana di sini? Batino Galo ya bu? Yo lah. Sama-sama. Lanang juga nulung nggak? Dah, memang Batino Galo dah. Kalau di kami lanangnya makan baik. Kari makan. Maknanya jadi lanang siko. Namun kamu nak nulung jadi juga. Oh, awak nak kari makan pula. Nulung juga. Tadi hari ini masak apa be? Tadi Eko nana masak itu opor. Opor. Yo, itu Jamu. Oh, tenawan yo. Untuk lauk ariko. Nah, iko bu. Pindah ikan. Ku apa dia bu? Itu Kambing. Boleh tak aku nyinggung bu? Jadi boleh. Nyicip ini. Rombongan yang Iko, Ibu Iko gawenya apa? Jangan lupa nolong doa juga ya. doa restu. Goyang deka supaya Akor, amin. Nah, akor. Oh ibu. Nah pemirsa, di Siko ada daun ini, daun pisang. Dilayur untuk apa? Oh ikan apa? Oh ikan apa pemirsa? Nah, berapa kilo beli ikan patin kok? 30. Iko beli di apa beli di gitu lah? Bukan, kami beli itu di Lamasan nian, ada lamasan untuk hajatan. Oh, ini untuk besok juga bu yo? Pepes, lur. Pepes tempoyak apa pepes biasa? Pepes asam yo. Mana? Di rumah pengantin ini sudah berkumpul warga untuk gotong royong kegiatan persedekahan. Ragam kegiatan hari ini yaitu masak-masak. Kegiatan ini dikepalai oleh ketua masak. Di sini disebut panggung. Kebetulan ada 2 panggungnya yang bertugas hari ini. Mana dong pau nak menantu laju. Jadi. Baju cucu kades. Akornya. Supaya apinya berkuruk dia pakai ini. Ya, pakai derung. Pakai drum, jadi aman. Bu, ini nak dibesarkan apinya apa tidak? Inilah yuk. Oh, sedang banyak. 1, 2, 3, por. Oh, banyak panas. Pemirsa, sepintas kalau kita jingok, bapak-bapaknya pecah dak katik gawean. Sebenarnya kegiatan kaum laki-laki biasanya dilakukan sebelum hari ini. Misalnya masang tenda, nyari kayu bakar, dan lain-lain. Bu, aku
aku pengen nolong juga. Tapi yang ini digawe ke lanang, tapi di desa Pawiko. Lanang hanya rocos. Inogalo kan yang gawe itu. Semangat Rineka, semangat. Kambing, alhamdulillah. Bagian masuk piring juga ibu-ibu juga yuk. Ini juga berarti lemaknya. Iya, gotong royong bu yuk. Enggak juga lemaknya jadi lanang juga ibu yuk. Iya. Duduk nonton, agak bisa makan, jam ngopi-ngopi, nyanyi kan. Duduk biduan. Iko peralatan dapurnya pemirsa. Nah, berhubung memang ibu-ibu, jadi dia enggak katik. Kok apa bu? Kopi. Dingin yo. Dingin lagi buat kaku bu yo. Nah, benar bu. Nah, iko ayu kau ngawin ke anaknya begini. Iin Fitriani. Lakinya tuh Septa Pramakari. Yang nama Cik Mata dia itu semua. Pemirsa, adat istiadat ngantar beras ini dilakukan secara sukarela, alias gotong royong dan dak katik bayaran. Nah, biasanya tuan rumah atau si yang punya hajat menyiapkan menu makanan untuk makan bersama sehabis beraktivitas masak-memasak. Meja ini berisi ke menu-menu makanan yang nak dimakan hari inilah. Beda dengan makanan yang akan disajikan pada puncak acara. Pokoknya, warga masyarakat yang mantu kegiatan ini dijamu makan minumnya. Jangan sampai mereka begawi di rumah kita, tapi makan balik ke rumah masing-masing. Itu namanya daakor. Apa ibu sudah makan? Sudah. Oh ini? Itu jamur. Ya jamur sudah saya itu. Oh dengan ini bawa. Oh sapi. Di meja ini juga terdapat kue-kue basah yang menjadi ciri khas di Sumatera Selatan. Di antaranya lapis puan, kue 8 jam, agar-agar, dan lain sebagainya. Selain itu, ada kudapan spesial, yaitu gula duren. Cara penyajiannya ialah dikasih ketan direbus, kemudian dicecel ke, rasanya itu manis sedap nian. Aroma khas durian itu masih lengket yang rasanya di lidah Koyong Deka ini. Tua, nyerayo. Dulur kita. Dulur jauh, nah. Dulur lemsat. Nah, pas. Enak dah. Wow, lemaknya. Durian di sini ya? Lempuk. Apa buatnya dulu? Biasanya gula durian ini memang sengaja dipersiapkan di saat musim durian. Soalnya durian ini berbuah tidak sepanjang tahun, Lur. Waktu musim durian dulu lagi sisa. Iya, jadi kalau perlu kan muat gulanya. Cicip lah. Apa sih kita nyebutnya? Gula durian. Gula durian dinjuk ketan mantapnya, Lur. Gula lemak dari gue ini. Kali ini pemirsa, kalau di tahun sebut ngantar beras kan? Nah, ada di sini itu adalah nolong ke rumah, juga pecak namo adatnya ngantar beras. Memang iya pemirsa, ini dia kegiatan ngantar beras itu. Biasanya ibu-ibu datang dengan bawa bakul atau baki. Di dalamnya berisi kebutuhan pokok yang terutama yaitu beras. Ada juga garam, gula, kopi, sabun, minyak goreng, dan lain-lain. Antaran ini diserahkan kepada tuan rumah. Selanjutnya, bakul atau baki yang sudah kosong ini age diisi kue-kuean. Jadi, yang ngantar beras age sampai di rumah pacak makan kue-kue dari si yang punya hajat ini. Di sela-sela kegiatan, ibu-ibu ini ngajak Koyong Deka berjoget sambil nyanyi ke lagu-lagu dangdut. Pastinya suasananya jadi tambah semangat dan pecah gelak tawa sekaligus pacak menjalin keakraban.
Oh iyo, kami lupa nyelaske kalau desa Pau ini berada di tepian Sungai Rawas. Sungai Rawas itu ialah anak dari Sungai Musi yang mengalir bermuara ke Sungai Musi juga. Ada lagi pemirsa tradisi unik lainnya, yaitu kegiatan ngundang warga yang dilakukan oleh bujang-bujang. Antau. Yo, jam 9 pagi esok diajak Amri kumanya ke balai nak sedekah. Yo. Diharap datangnya. Yo. Oh itu, coba aku yuk. Mantau Wak. Yo. Dari rumah Kak Amri jam 9 besok dia ngajak datang ke balai nak sedekah resepsi nikah ke anaknya. Diharap datang. Terima kasih. Nah itu lur. Jadi pemirsa, kalau di desa Kito Pau, Kecamatan Rawas Ilir ini, kegiatan ngundang itu disebut mantau yo. Mantau. Nah, mantau dan itu biasanya yang melakukannya adalah bujang-bujang yo. Yo, bujang. Dia dek kok ketua bujang. Yo, manggilnya tadi dek. Mantau tuh hari kobae atau kemarin ada juga? Dak, Sariko be. Sariko be yo. Untuk ariso. Oh, untuk ariso. Yo. Nah, itu dia lur. Adat kita harus tetap dilestarikan. Ariso, kok kamu juga jam 9 kumpul ke balai gitu. Yo, kagak lah sudah dipantau adat ya. Terima kasih. Adat ini dinamakan mantau. Mantau dalam bahasa lokal Pau yaitu ngundang. Caronyo kita datang ke rumah-rumah warga dan nyampai ke isi ajakan untuk menghadiri acara persedekahan. Assalamualaikum yuk. Mantau dari rumah Kak Amri. Besok jam 9 pagi diharap datang ke balai desa. Dia nak nikah ke anaknya sedekah. Diharap kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu, mantau dari rumah Kak Amri. Besok pagi jam 9 pagi diharapkan datang ke balai desa. Dia nak nikah ke anaknya. Pokoknya diharap datang, Bu. Yo, terima kasih, Bu. Pacak kan aku mantau, Bu? Pacak. Akhirnya. Pemirsa, kita ketemu dengan pengantin. Kenalan deh. Om kau dengan aku, nama kau? Septa. Iya. Nah, umurnya berapa? 25. 24. Pasnya lah padek nih untuk berumah tangga kan. Matang. Nah, ngomong-ngomong, rencana dapat anak berapa? Mana dinyu ambil galo. Ya. Pengantin betino nak dapat anak berapa? 3. Akar. Pokoknya kau yang deka ngucapkan selamat menanti hari bahagia. Oh sudah yo. Tunjukin aku ini P4 tukang nikah kan. Oh bapak yo. Oh tadi yo Pak P3. Oh P2 UKD yo. Oh benar P2 UKD. Ketip. Dan mereka Pak yo sudah sah Pak yo. Sudah sah. Sudah diakad nikahkan pemirsa. Tadi jam berapa Pak? Jam 9.30. Jam 9.30. Oh, nama ketep bujang. Kau juga Pak. Iko namanya apa gitu? Inai sama berarti di Muratara Inai Galo ada. Inai. Kapan Inai ini posisinya? Kemarin. Lama kapan? Lama sekitar berapa hari? 4. Seminggu. Satu minggu. Dia Pak kalau dia kawin sama desa ini secara apa birokrasi surat menyurat tidak ada repot Pak yo? Tidak. Kalau di P2 UKD. Kan kami domisili di Palembang. Oh siapa? Kalau ngurus surat nikah ngurus ke Palembang. Oh kawan tinggal di Palembang ya Dek? Oh maksudnya KTP kawan tuh di Palembang ya? Jadi apa tuh NA ada gitu? Rekomendasi dari KUA Palembang. Oh iya bukan sedusun itu pemirsa lintas kabupaten kayak gitu kira-kira. Terima kasih selamat berbahagia. Sudah. Pak mana tugas hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi dari rumah sana ya?
Iya, dari sholat Jumat istirahat dulu di tempat Mempelai pria. Oh, di sana ada juga acara ya, Dek? Iya, karena kalau di sana tuh acaranya hari Minggu. Hari Minggu. Tapi lah sibuk-sibuk juga Dek di Yo sana. lah, masak-masak, mulai kayak bikin makanan. Makan-makanan juga. Dia hiburan juga Dek sana, pakai hiburan Dek? Ya kayak hiburan juga, hiburannya dari musik keban. Oh, dari keban. Oh, dari Royalita. keban. Oh, Royalita. Ya. Dari keban 1, aku Keban tahu. 1. Pemirsa, masyarakat desa Paurawas ini rata-rata menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari sebagai petani maupun pekebun. Dulunya mereka lebih banyak bersawah. Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini masyarakat di sini lebih memilih untuk jadi petani pekebun karet, terutama kelapa sawit. Kita jalan-jalan dulu nak nyingok aktivitas di pabrik penggilingan padi menjadi beras. Tepatnya di areal tower pemancar internet atau tidak begitu jauh dari Balai Desa Paus 1. Ini dia kegiatan nyemur padi untuk di pabrik. Padi-padi yang sudah dipanen harus dikeringkan dulu supaya bisa maksimal saat digiling di pabrik AG. Ini ialah pabrik padi, pabrik pengolahan padi jadi beras ini, penggilingan padi biasanya. Pak, assalamualaikum. Ibu. Ini ibu gawe ibu nah. Oh. Suami sudah meninggal. Oh. Itu nak suami nah. Mana? Oh, almarhum yang memakam sana. Berdua beradik, ini yang baru meninggal, adik beradik pula nah yang bu. Iya. Bu, biasanya Bu, kalau apa sistem upahnya mana Bu? Mayar tempat apa pakai beras? Ini. Sekarang ini, saya ini. Oh iya kapan Kalau belajar ini di beras? kaleng ini penuh, kita melepek kaleng ini. Oh ini masuk iya kaleng, langsung ya. diambil Bu. Iya. Iya. Tidak ada pakai duit, tidak pakai kolah kan? Iya. Minyak mahal, ambilan semitulah, tidak terubah. Oh iya, walaupun Minyak minyak ada naik. 12. Masih semitulah ngambilnya, tidak berbeda lagi je ini. Iya. Ini di engkol Bu, apa pakai Ngengkol. siapa yang engkol ini Bu? Ini. Oh, Anaan. Ya. inilah bangunan pabrik padi. Sistem penggilingan nggunakan mesin diesel. Bisa kali ini kita nak naik pucuk lor yang namanya pabrik penggilingan padi jadi beras itu biasanya memang dia bertingkat dari pucuk sini lagi dituang telah atau ditumpah telah beras padi tadi sehingga pas keluar lagi metunya lah jadi beras. Mesin diesel ini harus diengkol terlebih dahulu supaya pacak hidup. Untuk ngiling padi menjadi beras di sini, kita tidak perlu bayar dengan duit, melainkan bisa juga dengan beras itulah. Sistemnya, sikok takaran ini untuk sekaleng padi. Iya nih. Pemirsa, serunian petualangan Bujang Musi hadir dari setiap kabupaten kota daerah di seluruh Sumatera Selatan untuk mengangkat potensi daerah, kearifan lokal, adat budaya dan segala apa yang menjadi ciri khas dari suatu kabupaten kota. Kita berharap semoga tayangan ini bisa menginspirasi kita galau-galau untuk semakin cinta dengan hal-hal adat istiadat tradisi segala yang ada di bumi Sriwijaya. Deka Chandra Asena untuk petualangan Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan bersama kameramen Andika Mak Sermak pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.